Ya, sekali lagi pertanyaan pertama dari nomor sekian-sekian yang ada zuhur dan membayar zakat fitrah dan zakat padi dengan uang. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Tungku Aidil, perwakilan Tastafi Aceh Utara. Apa hukumnya kita memakai minyak rambut wangi-wangian yang bercampur dengan alkohol? Hukumnya wanita yang memakai inai sebelum menikah dan gelang kaki. Barangkali saya ulang sekali lagi. Yang pertama, hukum memakai barang-barang kosmetik atau barang kecantikan, wangi-wangian dan memakai alkohol, dan memakai inai sebelum menikah dan gelang kaki. Hukum i'adah duhur yang dimaksudkan dengan i'adah duhur setelah salat Jumat, salat duhur. Ini 3 hukumnya. Yang pertama, kita sudah yakin sah Jumat, haram i'adah duhur. Yang kedua, kita yakin tidak sah Jumat, wajib i'adah duhur. Kita ragu-ragu tentang sah Jumat, sunat i'adah duhur. Yang kedua, zakat padi dan fitrah dibayar dengan uang. Kenapa sih kita selalu ingin berselisih dengan agama kita? Yang diperintahkan bayar uang, kasih barang. Ini yang kejadian. Zakat tijarah, uang bayar. Cari barang-barang yang sudah expired. Bawa pulang ke kampung, kasih kepada orang janda, fakir, miskin. Salah. Zakat tijarah, uang yang disuruh bagi. Zakat fitrah, kalau kita bermadhab Syafi'i, ini harus jelas dulu. Apa yang kita makan? Kita makan nasi, tetapi jangan kasih nasi pula, cepat basinya nanti berasnya. Jangan dikasih uang. Madhab Syafi'i tidak boleh. Madhab yang lain ada, tetapi harus kita pelajari dulu. Sekarang yang bermasalah zakat fitrah harga beras. Ini tidak ada, madhab manapun tidak ada. Yang ada di Kementerian Agama. Entah dari mana, mungkin mereka mencampur adukan madhab. Ini salah. Madhab tidak boleh dicampur aduk. Semalam sudah saya katakan ada kereta 4 jenis, spare partnya ditukar nadakir bawajong tukar dake. Satu pun tidak bisa hidup. Yang hidup Honda hidup. Begitu pula madhab yang 4 ini harus murni. Kalau Syafi'i ya Syafi'i, kalau Hanafi Hanafi, Maliki Maliki. Hanafi yang mengatakan boleh harga barang yang tertentu 4 macam, tidak termasuk beras di dalamnya, karena hadis yang menyatakan tentang masalah zakat fitrah tidak ada beras di dalamnya. Inilah beda antara Asy-Syafi'i dengan Maliki dan Hanafi. Asy-Syafi'i mengambil satu pengertian daripada 4 contoh itu yang maksudnya makanan pokok. Kalau di dayah istilahnya istimbat maknan yu'ammimu, memikirkan sesuatu makna daripada 4 contoh itu kepada yang lebih luas. Qut makanan pokok, apa saja yang kita makan itu dizakati untuk zakat fitrah. Sedangkan Hanafi tidak mengistimbatkan maknan yu'ammimu, tetap seperti ada, kemudian tidak seluruh daerah ada 4 macam ini, maka dibolehkan membayar harga, tapi harga yang 4 macam ini. Menyahawa buh peng kejaga fitrah, buh yung kurma, buh yung gandum, silakan. Yang jangan harga beras.
dan kata betul lungkun palih bermadhab menyembuh peng kejaga fitrah yumbreh hana tabang kakek rumah kun menang kakek mana mangak menang wangian yang pakai alkohol. Lun satu masa mengikuti seminar lingkungan hidup, masuk salah seorang insinyur yang memberi penjelasan tentang alkohol. Saya cukup merasa senang karena di pesantren tidak ada ilmu tersebut. Kalau tidak salah insinyur Komala Pontas. Alkohol itu ada 3 jenis. Ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Nani kedua metanol, etanol, butanol yang nepuruh keron bari. Ilum karena kan Fatihah nata lumpu dali. Tapi gak tinggal lu lagi nyan etanol, metanol, butanol. Nyan na yang 25% kadar alkohol, na yang 50, na yang 75. Hukum syarak menyatakan barang yang memabukkan najis, kullu muskirin najisun. Tiap-tiap yang memabukkan najis, itu tidak mesti alkohol. Ia jauh kan? Ia tapi itu bisa memabukkan. Tua itu semuanya najis. Itu bedanya dengan ganja. Kalau terpegahnya maju bagi teman. Kalau ganja bendanya suci, masuk kantong bisa bawa sembahyang. Tapi kalau benda yang memabukkan yang cair, najis, tidak boleh bawa salat. Ganja suci, tetapi agama dan negara telah melarang karena disalah gunakan. Jadi rasanya kalau di minyak wangi itu bukan yang tinggi kadar alkoholnya, hanya untuk IPB terbang baunya ada kempu. Mudah-mudahan anak bupa menyolongkan. Tetapi kalau ada ulama yang mengatakan haram najisnya, silakan, tidak ada masalah. Wanita pun lelok tu deh kedua memakai inai ya Bu sebelum nikah. Kalau menurut pandangan Islam, kalau inai itu untuk laki-laki haram, wanita boleh, tidak dikaitkan mau nikah, karena setelah pakai inai kan ditutup. Wanita tidak boleh, itu mukanya nampak aurat. Saya dosa kalau melihat, tidak melihat lagi, lihat sini aja. Ibu yang membukakan muka dosa juga, karena yang diizinkan membuka muka dan 2 tepat tangan di dalam salat. Di luar seluruh tubuh wanita aurat apabila berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi atau halal dinikahi. Gelang kaki sama juga. Setelah pakai gelang kaki, pakai baju baju panjang lonreh tertutup, pakai kaos kaki lagi tertutup. Itu semuanya hiasan di depan suami. Saat sudah nikah, di depan suami ya dinampakkan tangan yang sudah pakai inai, dinampakkan gelang kakinya, semuanya bisa dinampakkan, tidak ada aurat di hadapan suami. Cuma ada yang makruh. Kalau kemaluan itu makruh, haram tidak ada. Jadi kalau ingin menampakkan tubuh, menampakkan hiasan tubuh, cepat-cepatlah kawin. Itu saja.